Kesuksesan kita di mata Allah menurut kacamata firman Tuhan adalah ketika kita hidup menurut kata Allah dan bukan kata manusia. Mazmur 1 dengan judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1-3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita ingin sukses, hidup di bumi maupun di sorga, menjadi orang yang sukses di mata Allah, mari hidup menurut kata Allah, bukan kata manusia. Manusia itu cenderung lebih memilih apa yang masuk akal, apa yang pasti, apa yang menguntungkan bagi mereka. Sementara Tuhan itu senang mengerjakan apa yang mustahil, dan Tuhan itu senang kepada orang-orang yang taat karena percaya dan berharap kepada kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika saya dan suami pulang ke Indonesia karena panggilan Tuhan, keluarga orang-orang dekat kami berkata kami bodoh, berkata, kenapa kami mau meninggalkan hidup kami yang nyaman di Australia untuk sebuah panggilan yang gak jelas di Indonesia? Apa yang kami harus lakukan, mulai dari mana, siapa yang support kami, bagaimana kami hidup, kami mau kerja apa, semuanya gak pasti. Bagi mereka, keputusan kami tuh gak masuk akal. Sementara kami percaya kita punya Tuhan yang mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Manusia cenderung ingin cari apa yang pasti-pasti. Sementara panggilan Tuhan dalam hidup kami waktu itu gak ada kepastian. Bagaimana kami ke depannya, bagaimana dengan anak-anak kami, kami mau tinggal di mana, kami mau kerja apa, gak ada yang pasti. Tapi kami taat karena kami percaya kepada panggilan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, menolong orang miskin di Indonesia, memberi pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak bangsa, tidaklah menguntungkan bagi kami secara pribadi. Karena kami komitmen gak ambil gaji dari Yayasan Tangan Pengharapan. Gak ada untungnya buat kami. Yang ada malah jadi beban buat kami. Tapi dengar baik, kami hanya taat akan Dia, dan kami terus berharap pada kasih setianya. Kalau kita hidup menurut apa kata orang, kita gak akan pernah ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya belajar untuk tidak mendengar apa kata orang. Mau hinaan, mau arahan yang menjauh dari panggilan Tuhan, saya tidak mau dengar. Saya lebih memilih mendengar Tuhan. Kalau kita ingin hidup sukses, jangan banyak beri telinga kepada dunia. Mari dengarkan firman Allah. Lakukan apa yang berkenan kepada Dia, apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. Ketaatan kepada Allah itu menuntut pengorbanan. Kalau kita hidup dengan ukuran manusia, manusia selalu cari enaknya. Tapi sementara kalau kita taat sama Tuhan, pasti ada pengorbanan yang harus kita bayar. Tapi kemudian kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lukas 1 ayat 30, ketika malaikat mendatangi Maria untuk memberitahukan kepada dia bahwa Maria akan mengandung Yesus, Maria katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tapi kemudian dalam Lukas 1 ayat 37, Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kadang-kadang tuh gak masuk akal. Waktu Tuhan kasih tahu saya, Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang gini, bangun 10 sekolah berasrama, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Dalam hati saya, mana mungkin kuliahin 1000 anak, Tuhan, ampun. Sekolah berasrama itu biayanya besar sekali. Dan saat itu kami sudah kasih makan 5.000 anak, dan hari ini 6.000. Bagaimana lagi mau kasih makan 6.000 anak lalu punya 10 sekolah berasrama? Saya sampai teriak, saya bilang gini sama Tuhan, saya mau jualan apa lagi, Tuhan? Saya masih ingat kebodohan saya. Tapi lalu saya berdiri dan saya bilang gini, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau kita hidup menurut kata manusia, kita akan membatasi Allah bekerja. Mari beli telinga kepada suara Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin sukses di mata Allah, kita harus belajar hidup menurut kata Allah dan bukan manusia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.